قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat akan membuat seorang itu kokoh, kuat, tegar, ya, tidak manja, tidak cengeng, tidak merasa lemah. Tapi ilmu yang bermanfaat akan membuat seorang itu kuat, ya, tidak bermanja-manja. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Abdillah, wa syahidtu min hayati walidi, dan aku menyaksikan sendiri, kata Ummu Abdillah, aku menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan ayahku, yaitu Asy-Syaikh Muqbil. Bagaimana kehidupan Asy-Syaikh Muqbil? Al-ajb min as-sabr wa tahammul war ridha bil maqdur maka annahu marid. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ayahku Syekh Muqbil itu kesabarannya luar biasa. Keridaannya luar biasa terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menahan rasa sakitnya padahal sakitnya sudah sangat berat. Maka annahu marid, setiap orang yang melihat dirinya seakan-akan dia itu enggak sakit. Seakan-akan syekh itu tidak sakit. Al-basamah fi wajhihi, karena senyuman senantiasa ada di mukanya. Senyuman senantiasa ada di wajah Syekh Muqbil walaupun beliau dalam keadaan sakit parah. Wa fi dzikrin wa mudzakarah wa ihtimam bi umuri tullab min at-ta'lim wa at-tadhkir wa muraja'ah. Dan walaupun dalam keadaan sakit yang berat, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurajaah apa yang telah beliau dapatkan dan tetap mengurusi murid-muridnya, tetap mengajari mereka dan memberikan peringatan kepada mereka, mengajarkan mereka dan murajaah bersama mereka walaupun beliau dalam keadaan sakit yang berat. Kenapa? Karena ilmu yang beliau miliki adalah bermanfaat untuk beliau dan orang lain, sehingga mengokohkan dirinya. Sehingga mengokohkan dirinya sampai akhirnya Syekh Muqbil diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirinya tetap tegar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah salah seorang dokter mengatakan kepada ayahku Syekh Muqbil, apa kata dokter tersebut? "Lau kana hadzal marad inda ghairik lakana tarihan 'ala al-firash." Andai kata penyakit yang kau derita ini ada pada orang lain, mungkin orang tersebut sudah terbaring di atas kasurnya. Namun tidak engkau, wahai Syekh Muqbil. Walaupun engkau sakit dengan sakit yang berat, engkau masih bisa beraktivitas, engkau masih bisa mengajar, engkau masih bisa mengurus santri-santrimu, engkau masih bisa berdakwah, engkau masih bisa berzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya. Andai kata penyakitmu ini ada pada diri orang lain, mungkin orang tersebut sudah terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa di atas kasurnya. Dan ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau memang ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, janganlah menjadi orang yang menampakkan kesusahan. Janganlah menjadi orang-orang yang bermanja-manja, orang yang cengeng, orang yang lemah. Terkadang ada orang baru sedikit sakit sudah libur dari kebaikan, baru sedikit punya halangan sudah libur dari mengajar. Padahal mengajar dan belajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka terkadang kalau kita membaca profil keadaan para ulama, bagaimana gigihnya mereka dalam berdakwah, gigihnya mereka dalam menuntut ilmu, kita merasa malu. Kita merasa malu karena kita termasuk orang-orang yang cengeng terkadang, orang-orang yang sangat manja, orang-orang yang sangat lemah. Baru diuji sedikit, baru diuji sedikit, sakit sedikit, baru pening sedikit, sakit sedikit, kemudian kita sudah meliburkan kajian. Padahal para ulama tidak demikian. Tidaklah demikian, mereka berjuang dan mereka tetap kokoh dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan membantu mereka.